Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sama Afarizi dari kelas BKRC tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran behavior kognitif konstruktivitas berdasarkan sintaks. Baiklah, yang pertama, pembelajaran behavior. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dari penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Goodyear, dan Skinner. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajaran yang pengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada pembentukannya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Beberapa prinsip teori belajar behavioristik meliputi 1. Reinforcement dan punishment. 2. Primary dan secondary reinforcement. 3. Stimulus of reinforcement. 4. Contingency management. 5. Stimulus control in operant learning. 6. The elimination of responses. Kelebihan teori behavior: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. 3. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang disasari pada perilaku yang tampak. 4. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang kesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang, tentu akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan membiasakan dan mengulang yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. 5. Bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. 6. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. 7. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang kebutuhan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. 8. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun kekurangan teori behavior. 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 2. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan model ini. 3. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses belajar dan menghafal apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 4. Menggunakan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. 5. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. 6.
6. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dipandang sebagai cara belajar yang efektif sehingga inisiatif siswa terdapat suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. 7. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. 8. Pembelajaran siswa yang terpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. 9. Penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center, otoriter, komunikasi berlangsung suatu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. 2. Teori kognitif. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Prinsip teori kognitif. A. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. B. Disebut model perseptual. C. Tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. D. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak. E. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. F. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. G. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. H. Dalam praktik pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan J.B. Gates Advanced Organis atau Ausubel, pemahaman konsep Brunner, hierarki belajar, Gagne, web testing atau Norman. Dalam kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa aktif amat pentingkan. J. Materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. K. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. 3. Konstruktivitas berdasarkan sintak. Menurut Yamin 2012, pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran berpusat pada siswa, student atau student oriented. Guru sebagai mediator, fasilitator, dan sumber belajar dalam pembelajaran. Sementara Kali dan Yuliantingsi berpendapat model konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimiliki. 4. Sejalan dengan kedua pendapat di atas, konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri manusia. Persepsi. Pada tahap ini, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, pendidik memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan mengaitkan konsep yang akan dibahas. Siswa diberi kesempatan untuk mengomunikasikan, mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep itu. Eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menentukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menginterpretasian
data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang pendidik. Secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena alam di sekelilingnya. Diskusi dan penjelasan konsep. Siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan pendidik. Maka siswa membangun pengetahuan baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu lagi tentang konsepnya. Pengembangan dan aplikasi. Pendidik berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang mungkin siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan isu-isu di lingkungannya. Teori belajar behavior, kognitif, dan konstruktivisme sangat bagus untuk diimplementasikan atau direalisasikan di dalam proses pembelajaran. Hal tersebut karena efektif untuk efisiensi progres belajar peserta didik. Terima kasih.